Dan untuk membahas bagaimana bahaya penipuan fake PTS ini sudah bergabung bersama kami Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi, Arfan Adiwijaya. Selamat malam Pak Arfan. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, Pak Selamat Arfan, malam. ini yang sedang ramai terkait dengan BTS palsu atau fake BTS. Nah, investigasi awal dari Kementerian Komdigi terkait dengan modus operandi BTS fake ini seperti apa? Apakah arahnya modusnya eksploitasi pencurian data kartu kredit atau seperti apa investigasi awalnya? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Memang akhir-akhir ini Kementerian Komunikasi dan Digital mendapatkan beberapa banyak pengaduan, khususnya dari operator seluler, terhadap adanya penyalahgunaan SMS atau SMS penipuan dari fake BTS yang memang modusnya hasil investigasi kami itu didapatkan dari dilakukan secara ilegal dari sebuah perangkat gitu ya. Kemudian perangkat ini yang ya, seolah-olah menjadi tidak menggunakan jaringan operator seluler yang resmi dan mereka melakukan pengiriman broadcast SMS yang isinya memang banyak sekali ajakan-ajakan atau seolah-olah itu berasal dari bank atau pengirim yang sesungguhnya sehingga pengguna itu menjadi langsung percaya terhadap hal-hal yang ada di dalam isi dari SMS dimaksud. Mhm. Dan akhirnya dalam hal ini juga dikirimkan berupa URL di mana nanti para pengguna itu akan terus masuk kepada URL itu sehingga didapatkan nanti beberapa data pribadi yang ada di dalam URL termaksud gitu. Oke, baik. Pak Arfan, menurut pengamatan dari APJI, alat yang digunakan untuk melancarkan modus dari BTS palsu ini mudah didapatkan di pasaran dan teknologinya pun diamati oleh APJI sebenarnya tidak terlalu canggih. Nah, bagaimana kemudian Komdigi bisa men-trace dari para pelaku penipuan fake BTS ini? Apa kesulitannya sejauh ini? Baik, makasih Mbak Tiffany. Mungkin pertama perlu diluruskan bahwa Komdigi itu selalu rutin melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat-perangkat yang beredar, khususnya untuk perangkat telekomunikasi di Indonesia ini, dan harus bersertifikasi. Mhm. Nah, di mana beberapa mungkin kita dapatkan ada di etalase di marketplace yang terus kita lakukan crawling di marketplace dimaksud dan meminta untuk kita verifikasi, kemudian lanjutnya akan kita meminta jika itu tidak bersertifikat atau ilegal, maka kita akan minta mereka untuk menutup semua etalase yang memang menjual perangkat yang tidak bersertifikat ini. Mhm. Oke, dengan adanya beberapa kasus yang dilaporkan terkait dengan fake BTS ini, kita teringat di tahun 2019, Pak, modus penipuan fake BTS ini juga sebenarnya pernah terjadi pada saat itu, koreksi kalau saya salah, di masa pemilu pada saat itu. Tadi mungkin Pak Ervan juga sudah menyebutkan bahwa berkaca dari pengalaman yang terjadi di 2009 sehingga ada pelarangan dengan penjualan tadi perangkat-perangkat di e-commerce, kemudian toko online dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini dengan berangkat dari kasus 2019 kemudian apa yang terjadi belakangan beberapa hari belakangan, bagaimana komunikasi yang dibangun oleh Komdigi dengan provider atau operator seluler terkait dengan pencegahan? Apakah mungkin koreksi kalau saya salah juga seperti negara di Singapura, mereka punya satu aplikasi gitu ya yang bisa memverifikasi artinya si masyarakat atau pengguna telepon seluler ini bisa mengetahui siapa yang mengirimkan. Jadi ada verifikasi berlapis begitu Pak Ervan. Baik, terima kasih Mbak. Memang seperti disampaikan di awal, fake BTS ini memang sudah terjadi semenjak tahun 2019, di mana memang pelanggaran pada saat itu sering terjadi itu untuk
penipuan atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Mhm. Kemudian di akhir-akhir 2025 ini kembali marak, khususnya di perbankan, Mbak. Sehingga banyak sekali nasabah itu yang dirugikan dan mengadukan hal ini kepada operator seluler. Mhm. Nah, kami juga tentunya selalu dengan adanya pengaduan yang cukup signifikan saat ini, maka kami juga langsung berkoordinasi dengan seluruh operator seluler untuk merapatkan barisan lah, bagaimana kita bisa menghilangkan atau menindak segala sesuatu yang datangnya dari fake BTS ini gitu. Maka untuk itu kami juga meminta operator untuk melakukan edukasi kepada masyarakat atau penggunanya dan juga meningkatkan security atau keamanan jaringannya Mhm. dalam hal memberikan layanan kepada masyarakatnya, Mbak. Oke, baik. Terkait dengan regulasi, apa yang mungkin dalam waktu dekat dan dalam waktu panjang ini yang akan dilakukan oleh Komdigi terkait dengan upaya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, aduan masyarakat terkait dengan fake BTS ini? Baik, fake BTS ini sudah menjadi concern khususnya dari Ibu Menteri, Hmm. makanya segera beliau mengeluarkan siaran pers, khususnya eh, bahkan dengan tidak ragu atau dengan tegas akan menindak pelaku dari fake BTS ini, dan juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk dilakukan kembali edukasi terhadap penggunaan atau jangan gampang percaya terhadap apa yang dari SMS yang kira-kira mencurigakan. Dan hal ini juga kami mempunyai aduan atau layanan aduan berupa aduan konten.id dan juga aduan nomor.id. Kiranya masyarakat mendapatkan satu SMS yang memang atau konten yang kurang nyaman atau tidak betul gitu ya, Hmm. tidak dicurigai menjadi SMS yang phishing gitu, Mbak. Oke, baik. Sejauh ini laporan atau aduan yang diterima oleh Komdigi mayoritas seperti apa, Pak Ervan? Ini bisa menjadi edukasi masyarakat juga nih, kalau ke depannya mungkin menerima SMS dengan modus yang sama bisa menjadi pelajaran juga untuk masyarakat. Baik, memang ini cukup ini Mbak ya, laporan-laporan yang ada itu langsung kepada operator, Oke. isinya mereka itu merasa dirugikan lah dengan adanya ketika mengklik dan langsung ternyata akan terus berlanjut kepada adanya penipuan-penipuan yang datangnya dimulai dari SMS dimaksud. Hmm. Nah, untuk itu eh, kami juga tadi yang saya sampaikan bahwa masyarakat jika mendapatkan satu SMS yang memang misalkan kita tidak pernah berlangganan atau kita tidak menjadi nasabah di bank tertentu, Mhm. mendapatkan dari bank tertentu, itu jangan langsung percaya dan jangan langsung memberikan apa yang diminta dalam hal konten itu dimaksud gitu. Hmm. Silahkan dilakukan klarifikasi kepada operatornya atau misalkan jika memang ternyata ada yang mencurigai lebih lanjut, maka bisa diadukan kepada kami dalam hal ini tadi yang kami sampaikan aduan konten dan aduan nomor.id. Oke, jadi modusnya dibalut sedemikian rapi dengan cara nomor pengirimnya itu misalkan menggunakan nama satu bank tertentu, kemudian ada permintaan OTP, kurang lebih seperti itu, Pak Ervan? Betul, Mbak. Jadi seolah-olah bahkan pengirimnya itu di-masking menjadi pengirim yang memang betul-betul kita tidak sangka bahwa itu adalah palsu gitu. Oke, baik baik, ini ya bisa menjadi pelajaran juga untuk masyarakat untuk lebih waspada kalau menerima SMS mencurigakan, apalagi, kalau pengirimnya menggunakan nama sebuah bank, baik itu merasa nasabah atau bukan nasabah dari bank tersebut, harus di cross check terlebih dahulu ya kepada mungkin, petugas, atau officer yang berwenang, customer service salah satunya ya. Terima kasih Pak Ervan, mudah-mudahan cepat ada solusi untuk mengatasi kasus penipuan fake BTS ini. Selamat malam Pak Ervan Wijaya dari Komdigi. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Terima kasih, selamat malam Mbak Tiffany.